Kemana tadi yuk? Ada gangguan sedikit tadi. Tiba masanya baginda Rasulullah. Saat tiba masanya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, setelah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diangkat menjadi nabi dan mulai menyebarkan agama Islam pada saat itu. Halo Bu, kalau Pak Kiai Abdurrahman banyak yang jawab. Kalau saya mah pada teler semua kayaknya. Bu, halo, Sallallahu. Nah, baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setelah umur 25 tahun, baginda Rasulullah oleh Allah diangkat menjadi nabi, dan di sana baginda Rasulullah sudah mulai menyebarkan agama Islam dengan secara sembunyi-sembunyi pada saat itu. Dan di sana Bapak Ibu, pada saat itu, pada suatu ketika Abdul Muthalib paman dari Rasulullah itu wafat. Kemudian disusul oleh istrinya yang bernama Khadijah. Setelah itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kehidupannya mulai sudah terancam. Di sana sudah mulai terancam, mulai sudah diusik oleh orang-orang kafir pada saat itu, termasuk Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan dan lain sebagainya. Bu, aku tidur Kiai. Nah, setelah itu mulai gelisah baginda Rasulullah. Dan di sana baginda Rasulullah inisiatif untuk ke kota Taif, karena baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu di masa kecilnya baginda Rasulullah pernah hidup di kota Taif, pernah melancong. Apa artinya melancong? Apa Kiai? Pernah main-main ke kota Taif dibawa ibu susuannya yang bernama Halimatus Sa'diyah. Mengira baginda Rasulullah orang Taif itu sama dengan dulu waktu kecilnya. Orang-orang pada ramah tamah kota Taif tersebut. Maka di sana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tanpa didampingi oleh sahabat Rasulullah, tanpa pamitan kepada sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Abu Bakar dan lain-lainnya, di sana baginda Rasulullah berangkat ke kota Taif jalan kaki beserta anak angkatnya yang bernama Zaid bin Harisah. Di sana baginda Rasulullah ingin menyebarkan agama Islam ke kota Taif, karena menyangka bahwasanya orang Taif itu semuanya adem-adem sama dengan hawa yang di sana. Setelah itu Bapak Ibu, baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam jalan kaki menuju kota Taif beserta anak angkatnya yang bernama Zaid bin Harisah. Dalam hati baginda Rasulullah, orang Taif ini pasti mudah untuk diajak masuk ke agama Islam. Akan tetapi qadarullah, pada saat tiba di kota Taif, baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bukan disambut dengan kehangatan, bukan disambut dengan kebaikan, akan tetapi naudzubillah, baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dihujani dengan batu-batu, dan juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dilempari dengan tulang onta. Bu, dilempari dengan tulang onta. Kalaupun tulang onta jangan dianggap remeh, bukan tulangnya ikan asin itu. Ontanya subhanallah besar. Dulu tidak ada kapak Bu, jadi dari kaki bawah ke sini itu satu jadinya, besar. Bahkan di sana baginda Rasulullah sampai lemparan dari orang Bani Saqif tersebut mengenai muka dari baginda Rasulullah sampai berdarah pada saat itu. Subhanallah. Begitu perihnya perjuangan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Orang yang mendengar kalimat Nabi Muhammad, Asma Muhammad, tidak menjawabnya, maka di sana oleh malaikat Jibril didoakan jauh dari surga. Bu, Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim alaihi. Nah, setelah itu Rasulullah di sana beserta anak angkatnya dihujani dengan batu, dihujani dengan kelikir, dihujani dengan tulang-tulang onta. Maka di sana Rasulullah untuk menghindar dari amukan orang Taif tersebut bersembunyi di bawah gunung, di mana gunung tersebut saat ini tetap
bersejarah, dan tempat tersebut dinamakan Masjid Al-Quq. Masjid Al-Quq. Kalau yang sudah umroh dari tahun kemarin mungkin sudah ke Taif. Ada yang sudah ke Taif? Ada, belum ada yang ke Taif. Oh, itu ada itu. Pada musim umroh biasanya jemaah ke Taif. Nah, di Masjid Al-Quq tersebut kenapa dinamakan Quq? Quq itu adalah ini namanya, artinya siku nih. Kenapa sejarahnya dinamakan Masjid Al-Quq? Karena pada saat itu untuk menghindari amukan dari orang Taif tersebut, baginda Rasulullah menyandarkan ininya ke sebuah batu, dan di tempat tersebut sampai saat ini dikenang dengan sejarah istirahatnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan dinamakan Masjid Al-Quq. Nanti insya Allah kita akan melihat, tapi tidak bisa turun karena letaknya di pinggir jalan, tidak ada parkiran, Kiai. Jadi kita lewat saja di sana. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ke kota Taif itu beserta anaknya yang bernama Zaid bin Harisah, tidak menunggangi kendaraan. Baginda Rasulullah jalan kaki beserta anaknya, anak angkatnya yang bernama Zaid bin Harisah. Ya bayangkan Bapak Ibu, ini perjalanan baginda Rasulullah dulu bukan halus seperti ini Bapak Ibu. Naik gunung, turun gunung, naik gunung lagi, turun gunung lagi. Kalau kita sekarang alhamdulillah kita naik bis ber-AC lagi. Alhamdulillah. Kalau baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam jalan kaki, panas, subhanallah. Perjuangan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sebelum melanjutkan kisah selanjutnya, ada yang perlu ditanyakan Ibu? Tapi saya bersyukur kalau sudah paham semua. Ada yang perlu ditanyakan? Belum ada, alhamdulillah. Nah, kenapa Pak Haji? Boleh. Subhanallah. Nah, di sana seperti yang dijelaskan oleh Kiai tadi, Kiai Abdul Rahman, katanya ada sebuah masjid, di mana masjid itu adalah masjid yang dinamakan Masjid Abdullah Ibnu Abbas. Masjid Abdullah Ibnu Abbas itu sejarahnya di sana dimakamkan Sayyidina Abdullah Ibnu Abbas, yaitu sepupu baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa Bu? Abdullah Ibnu Abbas, sepupunya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sejarahnya begini, kenapa sepupu dari baginda Rasulullah yang bernama sahabat Ibnu Abbas tersebut sampai sekarang dikenang sejarahnya. Dulu Sayyidina Abdullah bin Abbas di masa kecilnya oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam digendong. Halo Bu, digendong oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu pada suatu ketika, pada saat digendong oleh baginda Rasulullah, Rasulullah mengunyah sebuah makanan, sebuah makanan, kemudian makanan tersebut disuapin kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas, sembari baginda Rasulullah berdoa kepada Allah, Allahumma faqqihhu fiddin wa ta'limut ta'wil. Apa artinya Ibu? Ya Allah, jadikanlah anak ini anak yang paham tentang agama dan bisa menakwilkan kitab, yaitu Al-Quran. Pada saat itu Sayyidina Abdullah bin Abbas pada saat digendong Rasulullah itu umur 3 tahun Bapak Ibu, masih kecil, masih anak-anak. Lalu setelah beberapa bulan kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meninggalkan Sayyidina Abbas. Rasulullah meninggalkan Sayyidina Abdullah bin Abbas karena hijrah ke kota Madinah Al-Munawwarah. Sudah dari kota Madinah? Alhamdulillah. Sudah masuk Raudhah semua? Sudah masuk Raudhah? Sudah ke Jabal Mahnid? Sudah? Alhamdulillah semuanya sudah. Alhamdulillah. Ini KBIH mana Kiai? Al-Ikhram Jakarta Kiai. Subhanallah, ini sangat luar biasa ini. Rombongannya Kiai. Nah, setelah itu Sayyidina Abdullah bin Abbas beberapa tahun ditinggalkan oleh Rasulullah.
Rasulullah hijrah ke kota Madinah Al-Munawwarah. Karena hijrahnya Rasulullah ke kota Madinah itu karena ingin dibunuh oleh orang-orang kafir pada saat itu. Rasulullah hijrah ke kota Madinah itu terpaksa atas perintah Allah karena direncanakan ingin dibunuh oleh orang-orang kafir yang ada di kota Mekah pada saat itu. Lalu di sana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalaupun hijrahnya Rasulullah dengan cara direncanakan dibunuh, akan tetapi setelah tiba di kota Madinah Al-Munawwarah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disambut dengan kebaikan, disambut dengan keramah tamahan. Baginda Rasulullah sebelum tiba di kota Madinah, orang sudah banyak yang masuk Islam pada saat itu, karena Islam sudah dibawa oleh sahabat-sahabat Rasulullah yang hijrah terlebih dahulu ke kota Yasrib tersebut, yaitu kota Madinah Al-Munawwarah. Kalau mau tidur, ayo Pak, siap Pak? Lanjut Pak? Lanjut tidur. Nah, setelah tiba di kota Madinah Al-Munawwarah, baginda Rasulullah disambut oleh para sahabat-sahabat Rasulullah dengan kalimat yang sangat merdu. Bahkan sampai saat ini kalimat tersebut sering dibacakan orang yang datang haji, orang yang datang umrah. Kalimat apa itu? Yaitu Tala'al Badru alaina min saniyatil wada' wajib syukru alaina badalillahi da. Artinya dari kalimat tersebut, kita sudah bersyukur kepada Allah, kita wajib bersyukur kepada Allah, kita wajib gembira karena orang-orang yang kita tunggu sudah tiba di kota Madinah Al-Munawwarah. Lanjut Bu. Nah, setelah itu Sayyidina Abdullah bin Abbas beberapa bulan kemudian, Sayyidina Abdul, capek saya Bu, capek saya Kiai. Gak apa-apa, demi KPIH Al-Ikhram ini. Subhanallah. Nah, setelah beberapa bulan kemudian, Sayyidina Abdullah ibnu Abbas tersebut menyusul ke kota Madinah, Bapak Ibu, menyusul kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga berada di kota Madinah. Dan Sayyidina Abdullah bin Abbas adalah seorang anak yang luar biasa pada saat itu. Di setiap majlis Rasulullah, di setiap Rasulullah mengadakan kajian, di saat Rasulullah mengadakan aktivitas tentang agama Islam, pasti di sana ada Sayyidina Abdullah ibnu Abbas. Pada suatu ketika, Bapak Ibu, mungkin dari sahabat Rasulullah itu mengejek Sayyidina Abdullah ibnu Abbas. Sahabat tersebut mengatakan kepada Sayyidina Abdullah ibnu Abbas, "Wahai anak kecil, ngapain kamu ikut-ikut majlis Rasulullah? Kamu sekarang tidak dibutuhkan, sahabat-sahabat Rasulullah masih banyak." Akan tetapi Bapak Ibu, Sayyidina Abdullah ibnu Abbas di dalam hatinya berkata bahwasanya mungkin pada saat ini saya tidak dihiraukan, akan tetapi suatu saat saya akan dibutuhkan oleh orang Islam. Selalu hadir, kalaupun dikata-katain oleh sahabat-sahabat Rasulullah, karena pada saat itu Sayyidina Abdullah ibnu Abbas adalah seorang anak kecil, tidak menyerah, Bapak Ibu. Suatu ketika Sayyidina Abdullah ibnu Abbas sudah mulai beranjak dewasa, dan di sana ditinggalkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk selamanya. Baginda Rasulullah wafat pada saat itu, dan Sayyidina Abdullah ibnu Abbas belum dewasa. Halo Bu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nah, setelah itu Sayyidina Abdullah ibnu Abbas berada di kota Madinah Al-Munawwarah. Pada suatu ketika, Ibu, sahabat-sahabat dari Rasulullah sudah tidak ada pada saat itu, sudah wafat semua. Sudah wafat semua sahabat yang hidup di masa Rasulullah. Semuanya sudah wafat, semuanya sudah tidak ada, Bapak Ibu. Sudah meninggal semuanya. Maka di sana orang Islam bingung. Kebingungan orang Islam pada saat itu, kebingungan kemana ini untuk bertanya tentang agama Islam, kemana ini mau bertanya tentang takwil-takwil Al-Quran.
bingung pada saat itu, dan di sana ada seorang anak dari sahabat menceritakan kepada orang-orang bahwasanya di masa Rasulullah ada seorang anak kecil yang selalu mengikuti majelis Rasulullah, namanya Abdullah ibnu Abbas. Maka di sana dicarilah oleh para orang-orang Islam pada saat itu untuk menanyakan tentang agama Islam, tentang takwil Al-Quran. Pada saat itu dicarilah Sayyidina Abdullah ibnu Abbas, dan di sana Sayyidina Abdullah ibnu Abbas menjadi sandaran orang-orang Islam. Artinya apa, Ibu? Ya. Sejarah dari Sayyidina Abdullah ibnu Abbas. Mungkin kita saat ini punya niat baik, punya usaha baik, yang menurut kita baik, akan tetapi mungkin omongan tetangga, ya namanya omongan tetangga, Bu, ya menyakitkan. Betul? Lanjut saja, Bu, seperti Abdullah ibnu Abbas, nggak apa-apa, jangan pikirkan tetangga, lanjut saja, insya Allah nanti akan menuai hasilnya seperti Abdullah ibnu Abbas. Seperti cerita dulu KBH Apaid Al-Ikhram, Kiai, tidak langsung banyak jemaah, Bu, paling dapat 2-3 ya Kiai, ya 4. Tidak seperti ini, akan tetapi teruslah membangun, teruslah berusaha, insya Allah hasilnya akan baik. Amin, Allahumma amin. Sejarah Abdullah ibnu Abbas seperti itu. Tapi Abdullah ibnu Abbas pemerintahannya tidak di kota Madinah dan tidak di kota Mekah, akan tetapi di negara lain. Setelah Sayyidina Abdullah ibnu Abbas sudah sepuh, Bapak Ibu, kembalilah ke Saudi Arabia. Dan di sana oleh sahabat-sahabat dari kaum muslim, pimpinan dari Sayyidina Abdullah ibnu Abbas, itu Sayyidina Abdullah ibnu Abbas diminta untuk bersama dimakamkan di Ma'la. Akan tetapi Sayyidina Abdullah ibnu Abbas menolak karena merasa dirinya tidak pantas bersanding dengan Siti Khadijah, istri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu tempat dengan Siti Khadijah di Ma'la, tidak merasa dirinya tidak pantas untuk dimakamkan di sana. Maka Sayyidina Abdullah ibnu Abbas minta untuk dimakamkan di kota Taif. Jadi nanti kita insya Allah pertama kita mengunjungi Masjid Abdullah ibnu Abbas. Di sana ada makam dari Sayyidina Abdullah ibnu Abbas. Kita akan berziarah ke sana nanti. Kalau kita masuk pada waktu duhur, kita sholat duhur di sana. Ya, ya, sudah ya. Lanjut, Kiai. Nanti kalau sudah saya mau istirahat, Pak. Ya, bentar. Boleh tidur, nanti saya bangunin lagi, ya. Atau ini pemandangan ini bagus-bagus. Ini namanya semua ini jabal, Bu, semuanya jabal hajar semuanya, artinya gunung batu, ya. Ya, nanti saya kalau sudah mau masuk ke kota Taif, insya Allah saya sambung kembali, ya Pak, ya. Istirahat dulu, insya Allah sekitaran kurang lebih 1 jam, insya Allah.